Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Cahyani. Di sini saya akan memaparkan terkait ujian tengah semester 2024-2025 untuk mata kuliah proses stokastik. Untuk pemaparan kali ini, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan proses stokastik dan juga contohnya. Kemudian dilanjutkan dengan dua soal. Yang pertama terkait dengan Markov chain dan yang kedua terkait dengan gambler's win problem atau random walk. So, without further ado, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama terkait dengan proses stokastik. Dalam matematika sendiri, khususnya dalam ilmu probability dan juga statistik, suatu proses stokastik ini merupakan suatu koleksi perubahan acak XT, dengan T merupakan suatu parameter atas suatu himpunan indeks. Jadi indeksnya itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang umumnya indeksnya ini berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks 1, 2, 3. Nah, jadi ingat ya teman-teman, di sini suatu unit waktu diskrit seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Nilai dari XT-nya ini tadi, itu kita sebut dengan yang namanya state space. Jadi himpunan nilai yang mungkin untuk suatu random variable atau perubahan acak XT tadi dari suatu proses stokastik itu disebut dengan ruang state atau state space. Jadi kapan sih kita dapat menggunakan proses stokastik ini? Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya kita dapat menggunakan proses stokastik ini apabila suatu koleksi peubah acak XT, di mana T-nya itu merupakan suatu parameter atau suatu unit waktu diskrit. Ingat ya teman-teman, waktunya adalah diskrit dan nilai dari XT-nya sendiri itu adalah random atau acak. Nah, di mana si XT-nya ini nanti itu ada nilai probabilitasnya. Nah, pada saat itulah kita dapat menggunakan proses stokastik ini. Nah, selanjutnya ada contoh dari proses stokastik nih teman-teman, di mana kita akan berbicara terkait sistem antrian pabrik atau sering kita kenal dengan manufacturing queue system. Nah, contoh proses stokastiknya apa di sini? Contoh proses stokastiknya ada proses Markov, ada juga proses birth-death, di mana model stokastik ini nanti digunakan untuk apa sih? Jadi nanti model stokastiknya itu digunakan untuk menggambarkan kedatangan dan keberangkatan dari pelanggan atau produk dalam sistem antrian secara acak. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya ya, aplikasi nyatanya itu seperti apa gitu. Misalkan di sini kita ambil satu contoh dulu. Misalkan dalam suatu toko swalayan ada beberapa orang server atau mungkin kita sebut pelayan atau mungkin di kasir seperti itu. Misalkan ada 2 atau 3 pelayan. Kemudian kebetulan toko swalayannya ini misalkan ramai sekali, which is banyak sekali customer yang datang. Nah, dengan proses stokastik, kita dapat mengoptimalkan waktu tunggu dari pelanggan-pelanggan tersebut, teman-teman. Jadi, pelanggan-pelanggan yang antri tidak terlalu lama, begitu. Kemudian, dengan proses stokastik juga, kita dapat menentukan kapasitas mesin atau staff yang efisien. Jadi, kita dapat menentukan nih, kapasitas atau berapa orang server sih yang dibutuhkan atau perlu ditambahkan server, sehingga nanti proses pembayarannya bisa berlangsung dengan cepat, antriannya tidak lama, dan toko swalayannya pun tidak kewalahan dengan adanya banyak customer. Dalam artian, kita dapat meminimalkan waktu dan memaksimalkan pelayanannya. Nah, selanjutnya ada contoh dari state space, teman-teman. Yang pertama, XT random variable yang menyatakan banyaknya pengunjung yang datang pada sebuah toko kelontong. Jadi di sini saya mengambil contoh toko kelontong ya, teman-teman. Nah, di mana selama periode waktu 0 sampai T. Jadi waktunya ini, periode waktunya adalah 0 sampai T. Nah, misalkan di sini saya ambil T-nya adalah 1. Jadi bisa kita tulis X1 itu adalah banyaknya pengunjung yang datang
di toko kelontong tersebut dalam rentang waktu 0 sampai 1 jam. Kita ambil satuannya jam aja. Jadi X1 tadi adalah banyaknya pengunjung yang datang di toko kelontong selama periode waktu 0 sampai 1 jam, teman-teman. Nah, misalkan kita punya X1, X2. Nah, X1-nya ini apa? X1-nya ini misalkan 0 sampai 10 orang, teman-teman. Jadi pelanggan yang datang itu ada sekitar 0 sampai 10 orang. Kemudian untuk X2-nya kita ambillah 10 sampai 20 orang, seperti itu. Nah, jadi X1, X2-nya ini dengan 0 sampai 10 orang dan 10 orang sampai dengan 20 orang untuk X2, ini kita sebut dengan state space, teman-teman. Jadi kalau misalkan pelanggan yang datang itu misalkan 17, berarti dia masuk di X2. Misalkan pelanggan yang datangnya 8, berarti dia masuknya ke, iya betul sekali, ke X1. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua, kita punya di sini XT, random variable yang menyatakan hujan pada hari ke T. Jadi misalkan kita ambil T-nya ini 2, misalkan X2 itu adalah menyatakan kejadian hujan pada hari kedua. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah untuk state space-nya bagaimana? Nah, untuk state space-nya sendiri, kita bisa tulis atau bisa kita misalkan dengan X1. X1 itu untuk yang hujan. Kemudian X2 itu untuk yang tidak hujan, teman-teman. Begitu. Untuk contoh dari state space sendiri. Nah, untuk bagian ini, teman-teman, tadi karena sebelumnya kita sudah membahas terkait state space, nah di sini kita udah mulai menghubungkan antara state space dengan Markov chain. Nah, contoh soalnya di sini ada, misalkan Xn adalah DTMC. DTMC itu apa? Jadi ini adalah discrete time Markov chain dengan state-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan probabilitas transisinya yaitu sebagai berikut. Kita di sini punya probability transisinya dari state 0 ke state 0, 3/4. Probability transisi dari state 0 ke 1 adalah 1/4 dan seterusnya. Nah, untuk state J, di mana J-nya di sini adalah 2 dan 3, nah nanti kita pakai informasi terkait probability transisi yang disajikan seperti pada layar, di mana probability transisi state J ke 0 itu sebesar 1/4, probability transisi dari state J ke J-1 juga 1/4 dan seterusnya. Nah, biar makin mudah, mungkin kita langsung bisa simulasikan di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini coba saya sedikit tarik garis biar makin mudah untuk memahami. Oke. Di sisi sini kita ada state 0, 1, 2, 3, 4. Di atasnya juga sama. Nah, kita lihat di sini untuk probability transisi dari state 0 ke state 0, teman-teman. Ada 3/4 ya. Sebanyak 3/4. Kemudian state 0 ke state 1 di situ 1/4. State 0 ke state 2 tidak ada, kita tulis 0. Oke. Nah, kemudian dari state 1 ke state 0, teman-teman. State 1 ke state 0 di sini ada informasinya yaitu 2/4. State 1 ke state 1, 1/4. State 1 ke state 2, 1/4. Kemudian state 1 ke state 3-nya adalah 0, state 1 ke state 4-nya juga 0. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk state 2, teman-teman. Kita pakai yang informasi yang paling bawah ya. Untuk state 2 ke state 0, berarti ada 1/4. State 2 ke state 1, sama 1/4. Untuk state 2 ke state 2 1/4 juga, dan state 2 ke state 3 1/4. Untuk state 2 ke state 4-nya 0 ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke state 3. State 3 kita punya di sini informasi probability J,0 ya, sama seperti dengan state 2 tadi. Jadi untuk state 3 ke state 0-nya yaitu
1/4, kemudian state 3 ke state 1. State 3 ke state 1-nya di sini tidak ada informasi ya teman-teman. Jadi di sini 0. Kemudian state 3 ke state 2, kita dapat menggunakan informasi probability J ke J-1. Jadi di sini bisa kita tulis 1/4. Kemudian dari state 3 ke state 3 menggunakan probability J ke J, state J ke J, jadi 1/4, dan state 3 ke state 4 menggunakan informasi probability J ke J+1. Jadi hasilnya 1/4. Kemudian kita lanjutkan untuk state 4. State 4 di sini, state 4 ke state 0 ada informasinya setengah. Kemudian state 4 ke 1, probability transisinya 0. State 4 ke state 2 juga 0. State 4 ke state 3 ada informasinya 1/4. Dan state 4 ke state 4 juga ada informasinya yaitu 1/4. Nah, kita dapat menulis informasi dari probability transisi ini ke dalam suatu matriks, sebut saja dengan matriks P, di mana matriks P ini adalah matriks probability transisinya. Nah, jadi ini adalah informasi terkait dari probability transisi dari state 1 ke state yang lainnya. Nah, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini terkait ini teman-teman, gambarkan diagram rantai Markov. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita sudah menghitung terkait dengan probabilitas transisi dari state 1 ke state yang lainnya. Nah, untuk menggambarkan di sini biar makin mudah, matriks P di sini ada matriks P ini apa? Jadi matriks P ini adalah matriks probability transisinya. Jadi hasil yang udah kita hitung tadi, nah ini dapat disajikan ke dalam suatu matriks P. Seperti itu. Nah, untuk menggambar diagram rantai Markov-nya, kita punya di sini tadi 4 state ya teman-teman. Ada state 0, state 1, state 2, dan state 3 serta 4. Nah, jadi ini tinggal mengikuti saja informasi dari probability transisi dari state I misalkan ke state J-nya. Oke. Nah, di sini untuk state 0 ke state 0, berarti dari state itu ke dirinya sendiri. Makanya panahnya dia kembali ke dirinya, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, panahnya kembali ke dirinya yaitu sebesar 3/4, teman-teman. Kemudian state 0 ke state 1. Kita lihat di sini state 0 ke state 1 sebesar 1/4. Kemudian lanjut lagi state 1. State 1 ke state 0 itu 2/4 nih. Kemudian state 1 ke state 1 ke dirinya sendiri 1/4. Kemudian dari state 1 ke state 2, 1/4. Seperti itu. Nah, dan begitu seterusnya teman-teman, sampai dengan state 4 ke state 4. Nah, jadi untuk gambar diagram rantai Markov-nya bisa kita lihat sama-sama di layar ya teman-teman. Jadi untuk kunci dari menggambar diagram rantai Markov ini apa sih? Jadi kuncinya di sini adalah kita harus tahu dulu matriks transisi probabilitasnya dari state 1 ke state yang lainnya. Nggak harus berupa matriks, teman-teman. Ini saya buat matriks biar saya makin mudah saja untuk menggambarnya seperti itu. Nah, apa jaminannya ketika matriks probabilitasnya ini sudah terbentuk dan itu benar gitu, bahwa probabilitasnya seperti itu di dalam Markov chain ini. Jadi, kita dapat lihat itu per barisnya, itu jumlahan probabilitasnya harus 1, teman-teman. Nah, itu untuk memastikan bahwa matriks yang kita buat adalah benar dari state 1 ke state yang lainnya. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa dari baris state 0 itu jumlahnya udah 1 ya teman-teman, 3/4 ditambah 1/4 itu hasilnya 1. Dan begitupun untuk state yang lainnya itu jumlahnya juga sudah 1. Nah, dengan matriks probabilitas ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka diperolehlah gambar dari diagram rantai Markov-nya seperti pada layar.
Masuk ke soal yang kedua, teman-teman. Apakah rantai Markov pada gambar yang A tadi itu irreducible dan apakah aperiodic? Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan irreducible dan apa sih yang dimaksud dengan aperiodic? Oke, untuk irreducible terlebih dahulu. Jadi, rantai Markov dikatakan irreducible apabila semua state-nya itu bersifat communicate dan recurrent. Oke? Nah, apa sih yang dimaksud dengan communicate dan recurrent? Communicate itu apabila state I bisa dijangkau dari state J, dan state J bisa dijangkau dari state I. Contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat di sini. Kita ambil dua state pada gambar. Misalkan, state 0 ke state 1, teman-teman. State 0 bisa ke state 1, dan state 1 bisa kembali ke state 0. Oke? Jadi terpenuhi. State I bisa dijangkau dari state J, dan state J bisa dijangkau dari state I. Kita coba untuk state-state yang lain. State 0 ke state 2. State 0 bisa ke state 2, dan state 2 bisa ke state 0. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya, state 1 ke state 4. State 1 bisa ke state 4, dan state 4 pun bisa ke state 1, teman-teman. Begitu. Jadi untuk semua state ini dia memenuhi dari state 0, 1, 2, 3, dan state 4 ini memenuhi sifat communicate. Kemudian kita lihat untuk yang recurrent, teman-teman. Recurrent itu apa? Jadi suatu state dikatakan recurrent apabila tidak transient. Nah, transient itu apa? Simpelnya adalah apabila ada probabilitas yang keluar dari dirinya atau dari state tersebut, namun tidak ada probabilitas yang masuk ke dirinya tersebut atau ke state itu. Jadi, misalkan kita lihat di sini, 0, ada probabilitas yang keluar dari 0. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah ada probabilitas yang masuk ke 0? Iya, ada. Lihatnya dari mana? Simpelnya adalah panahnya ke 0, teman-teman. Gitu. Jadi ada yang keluar dan ada yang masuk. Seperti itu. Ini yang keluar dan ada yang masuk. Nah, gitu. Jadi dia tidak transient. Transient itu kalau misalkan dia keluar dan dia tidak masuk. Nah, itu transient namanya. Ada yang keluar, probabilitas yang keluar, dan dia tidak ada probabilitas yang masuk di state tersebut. Nah, sedangkan di semua state kita ini, dari state 0 sampai dengan state 4, itu semua probabilitas di state tersebut itu ada yang keluar, teman-teman. Dan ada juga yang masuk. Jadi, dari semua state ini, dari 0 sampai 4 ini, tidak ada yang transient. Nah, oleh karena itu, semua state ini dia bersifat recurrent, teman-teman. Gitu. Nah, karena semua state pada rantai Markov pada layar ini itu bersifat communicate dan juga recurrent, teman-teman, maka dapat dikatakan bahwa rantai Markovnya itu bersifat irreducible. Gitu. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu irreducible-nya iya, dia irreducible. Kemudian kita lihat lagi untuk pertanyaan kedua, apakah aperiodic, teman-teman? Oke, aperiodic itu apa? Jadi rantai Markov ini akan dikatakan aperiodic jika di state-state-nya ini itu tidak ada periode kelipatan K dari state I untuk kembali ke state I lagi, teman-teman. Oke, misalkan kita lihat state 0. Dia akan dikatakan aperiodic ketika tidak ada kelipatan K langkah dari state 0 kembali ke state 0 lagi. Gitu. Jadi kita harus cek dulu nih, ada nggak sih kelipatan berapa langkah dia akan kembali ke dirinya sendiri. Kalau misalkan nanti langkahnya berkelipatan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, atau mungkin langkahnya untuk kembali ke dirinya sendiri adalah 3, 6, 9. Nah, itu dia periodik. Nah, sedangkan kita diminta untuk mengecek apakah aperiodic. Seperti itu ya, teman-teman. Nah,
perlu kita ketahui bahwasanya K ini dia harus lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi apabila kelipatannya 1, 2, 3 itu tidak termasuk seperti itu. Jadi kita akan cek apakah di dalam rantai Markov ini dia ada kelipatan K-nya dari state tersebut kembali ke state tersebut atau tidak. Nah, kita mulai dari state 0, teman-teman. Dari state 0 kembali ke state 0 itu bisa 1 langkah. Melalui apa? Melalui ini. Dia kembali ke dirinya sendiri. Itu 1 langkah. Kemudian juga bisa 2 langkah, teman-teman. Dari mana? Dari 0 ke 1, kemudian 1 ke 0. 2 langkah. Kemudian dia juga bisa 3 langkah, teman-teman. Dari mana 3 langkah? Dari 0 ke 1, kemudian 1-nya ke diri sendiri, 2 langkah, kemudian dari 1 ke 0. Jadi 3 langkah. Nah, dari sini saja bisa kita simpulkan bahwasanya ini tidak ada kelipatan K, karena dia tadi langkahnya ada 1, 2, 3, dan kalau kita teruskan bisa 4, 5, dan seterusnya, teman-teman. Gitu. Nah, karena semua state ini memiliki bentuk yang sama ya teman-teman, dengan state 0, state 1 sampai dengan state 4 ini memiliki bentuk yang sama seperti itu. Jadi di sini setelah dilakukan pengecekan sampai dengan state 4 pun ternyata semua step-nya itu tidak ada kelipatan K step atau K langkah dari state tersebut untuk kembali ke state tersebut lagi. Maka dapat dikatakan bahwa rantai Markov pada gambar di layar ini bersifat aperiodik, teman-teman. Next, untuk soal yang C, misalkan dimulai dari state 1, berapakah probabilitas akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0? Jadi nanti kita akan menghitung probabilitas akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0. Nah, kita masih menggunakan gambar yang sama ya teman-teman. Nah, di sini untuk menjawabnya kita misalkan terlebih dahulu, misalkan HI merupakan probabilitas chain masuk ke state 2 sebelum ke state 0 dengan state awalnya I. Gitu. Jadi tujuannya adalah state 0. Itu tujuan akhirnya. Tapi untuk mencapai state 0 itu dia harus melalui state 2 terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, dari gambar Markov yang pada soal A tadi, di sini kita mendapatkan suatu sistem persamaan di mana untuk yang pertama ketika I-nya dimulai dari state 0 ya teman-teman. Jadi H0 atau probabilitas chain masuk ke state 2 sebelum ke state 0 dengan state awalnya adalah 0 itu sama dengan 0. Nah, kenapa nih di sini bisa sama dengan 0? Oke, kita lihat pertanyaannya. Sebelum mencapai state 0, dia harus mencapai state 2 terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau misalkan probabilitasnya ini dimulai dari state 0, berarti dia sudah mencapai tujuan akhirnya, teman-teman. Gitu, makanya dia langsung 0. Kemudian untuk H1, probabilitas chain masuk ke state 2 sebelum ke state 0 dengan state awalnya adalah 1. Oke, kita lihat state 1. State 1 itu kan dia ada keluar sebanyak 3 ya teman-teman. Kita bisa mengikuti gambarnya atau mungkin matriks probabilitas transisinya yang tadi. Nah, H1 kita lihat, ada setengah H0. Setengah H0. Dari 1 ke 0 itu keluar 2/4 atau bisa kita tulis setengah. Kemudian H0 karena dia ke 0. Ditambah dengan 1/4 H1 ke dirinya sendiri, ditambah dengan 1/4 H2 karena dia keluar ke state 2. Kemudian H2 sama dengan 1. Kenapa di sini H2-nya sama dengan 1? Karena case-nya sama. Seperti yang H0 tadi, teman-teman. Tujuannya adalah mencapai state 2 terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kita mulai dari state 2, berarti dia sudah berhasil mencapai state 2-nya. Makanya di sini 1. Kemudian kita beralih ke H3. Probabilitas chain masuk ke state 2 sebelum ke state 0 dengan state awalnya adalah 3. Nah, kita dapat tulis di sini H3-nya adalah 1/4 H0 ditambah dengan 1/4 H2 ditambah dengan 1/4 H3 ditambah dengan 1/4 H4. Caranya sama seperti H1 tadi. Kita lihat probabilitas yang keluar dari state 3.
Seperti itu. Kemudian untuk state 4 juga sama, kita lihat probabilitas yang keluar dari state 4 dan dapat ditulis setengah H0 ditambah 1/4 H3 ditambah dengan 1/4 H4. Nah, tujuan kita adalah untuk menyelesaikan atau memperoleh nilai dari HI-nya, teman-teman. Akan dicari penyelesaian dari sistem persamaan linier yang sudah kita tulis sebelumnya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti biasa, di sini kan diketahui H0 sama dengan 0 ya teman-teman. Kita punya dua informasi yaitu H0 dan H2. Di mana H0-nya adalah 0 dan H2-nya adalah 1. Nah, kita beralih ke H1 terlebih dahulu teman-teman. Coba perhatikan. H1 itu sama dengan setengah H0. H0 kan 0. Berarti 0 ditambah dengan 1/4 H1. H2 itu sama dengan 1. Berarti bisa kita tulis H1 sama dengan 1/4 H1 ditambah dengan 1/4. Oke? Di sini kita punya hanya H1. Nah, kita dapat kelompokkan. Jadi 3/4 H1 sama dengan 1/4. Nah, H1 berarti dapat kita peroleh berapa H1-nya teman-teman? Ya, betul. 1/3. Hasilnya adalah 0,33. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke H3. H3 juga sama, caranya seperti itu. Oke, cara perhitungannya tinggal substitusikan saja dari H1, dari H0, H2, kemudian nanti di sini ada H4 teman-teman, jadi nanti kita coba selesaikan H4-nya terlebih dahulu juga, H3 dan H4-nya, kemudian nanti bisa saling mensubstitusikan, seperti itu. Nah, dari sistem persamaan linier tersebut, nah itu diperoleh penyelesaiannya H0-nya sama dengan 0, H1-nya sama dengan 0,33, H2-nya 1, H3-nya 0,375, dan H4-nya adalah 0,125. Dari hasil tadi, probabilitasnya akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0 jika dimulai dari state 1 itu sebesar 0,33. Karena kan yang ditanya tadi adalah jika dimulai dari state 1. Jadi probabilitasnya adalah 0,33. Untuk soal yang D, misalkan dimulai dari state 0, berapakah rata-rata jumlah langkah sampai state 3? Oke, nah yang ditanyakan di sini, berapakah rata-rata jumlah langkah sampai state 3 ya teman-teman? Itu apabila kita mempertimbangkan dia melewati state-state lain terlebih dahulu. Jadi dari state 0 ke state 3, tapi rutenya ini tidak langsung ke state 3. Dia melewati state 1 dulu, 2 dulu, kemudian ke 4. Seperti itu. Nah, ini tadi kita masih punya matriks probabilitas transisi dari 0, 1, 2, 3, dan state 4. Nah, caranya gimana? Nah, caranya di sini, karena kita diminta adalah rata-rata jumlah langkah sampai ke state 3. Jadi, state 3-nya kita eliminasi, teman-teman. Jadi, ini kita coret, ini juga kita coret. Jadi, kita bikin matriks baru. Kita namakan saja matriks Q, di mana Q ini isinya adalah semua probabilitas transisinya tanpa state 3. Nah, maka Q-nya kita peroleh sebagai berikut. Jadi ini state 0, 1, 2, dan 4. Ini 0, 1, 2, dan 4 tanpa state 3. Oke. Nah, kemudian setelah itu dihitung inverse dari I dikurangi Q-nya. Itu apa? I matriks identitas. Nah, hasil pengurangan dari matriks identitas dikurangi dengan matriks Q tadi, itu diperoleh ini, teman-teman. Nah, kemudian kita hitung nih inverse-nya. Inverse-nya dengan bantuan komputasi, itu diperoleh seperti ini. Nah, dari inverse itu apa? Nah, dari hasil matriks pengurangan I dikurangi dengan Q tadi, itu diperoleh rata-rata jumlah langkah sampai state 3 dari state 0 adalah 32 ditambah 12 ditambah 4 sama dengan 48 langkah.
Pertiga, diketahui seorang membeli saham dengan modal awal I. Misalkan saham bergerak dari hari ke hari menurut random walk. Jadi di sini pembahasan kita, kalau yang pertama tadi udah Markov chain, teman-teman, yang kedua ini kita akan membahas terkait random walk atau sering kita kenal dengan gambler's win problem. Atau mungkin kalau teman-teman familiar terkait kayak judi seperti itu. Nah, di sini ada informasi tambahannya, yaitu probabilitas untuk bertambah $1 unit adalah P, dan probabilitas untuk berkurang $1 adalah Q, di mana Q-nya 1 minus P. Nah, jadi, untuk pertanyaan pertama, yaitu misalkan didefinisikan XN adalah harga saham pada saat N. Misal, ada seseorang nih akan berhenti bermain saham jika harga saham sudah menjadi N unit. Berapakah peluang harga saham menjadi N unit sebelum seseorang tersebut bangkrut? Nah, kita berdasarkan yang diketahui dulu, teman-teman. Tadi kita punya modal awalnya adalah I. Dan dia akan, apabila dia berkurang 1 unit, probabilitasnya adalah 1 min P, dan apabila dia bertambah 1 unit, maka probabilitasnya adalah P. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, teman-teman. Kita punya modal awal itu I. Oke? Dan apabila dia berkurang 1 unit atau $1 tadi, maka probabilitasnya adalah 1 min P. Dan apabila dia bertambah 1 atau $1 tadi, probabilitasnya adalah P. Seperti itu. Nah, dari random walk itu, kita punya persamaan rekursi, di mana PI itu sama dengan P dikali PI plus 1 ditambah Q PI min 1. P itu apa? Probabilitas dari I-nya. Kemudian PI plus 1 adalah probabilitas modal awal tadi I ditambah dengan 1, kemudian PI min 1 berarti probabilitas pada saat modal itu berkurang 1, di mana I-nya nilainya adalah 1 sampai dengan N ya, teman-teman. Nah, dari soal ini tadi, yang A ini, kita punya syarat batas, teman-teman. Peluang harga saham menjadi N unit. Oke, berarti pada saat dia PN, probabilitas pada saat dia menjadi N unit, itu berarti dia sukses. Suksesnya yaitu 1. Nah, kemudian pada saat dia bangkrut, berarti probabilitasnya adalah 0, di mana di sini dilambangkan dengan P0 sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian akan dicari nih, teman-teman, peluang harga saham menjadi N unit sebelum dia bangkrut menggunakan persamaan rekursif yang tadi, yang warna merah tadi. Nah, di sini saya menggunakan asumsi ansatz, di mana di sini dimisalkan PI sama dengan X pangkat I. Nah, maka persamaan yang awal tadi, PI sama dengan PPI plus 1 ditambah Q PI min 1, itu dapat ditulis sebagai ini, teman-teman. XI sama dengan PXI plus 1 plus QXI min 1. Nah, kedua ruasnya itu dikalikan dengan 1 per X pangkat I min 1. Seperti itu. Maka diperolehlah apa? Diperolehlah persamaan kuadrat ini. Px kuadrat dikurangi X ditambah dengan Q sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan ini, teman-teman. Jadi kita akan mencari solusi dari persamaan kuadrat ini menggunakan rumus ini. Nah, setelah disubstitusikan, itu diperoleh X-nya 1 plus minus 2P min 1 per 2P. Ingat ya, teman-teman, Q itu dapat kita ubah menjadi 1 min P tadi. Nah, dari sini itu diperoleh penyelesaiannya berupa X-nya 1 atau X-nya adalah Q per P. Solusi umum dari persamaan linear homogen itu sudah kita ketahui bahwasanya solusinya adalah kombinasi linear dari dua solusi independen. Nah, jadi diperoleh misalkan di sini kombinasi linearnya adalah ini, teman-teman. Nah, tadi
kita dapatkan X satunya. Yang pertama adalah 1 dan yang kedua adalah Q per P. Jadi ini bisa kita tulis sebagai ini. Tuh. Kemudian kita punya tadi ada syarat, di mana P0 sama dengan 0 dan Pn-nya sama dengan 1. Nah, kita substitusikan nilainya, teman-teman. Ketika P-nya sama dengan 0, maka nilai ini, yang ini, PI sama dengan A plus B, Q per P pangkat I, itu akan menjadi A sama dengan min B. Oke, kemudian ketika Pn sama dengan 1 kita substitusikan, maka kita peroleh 1 sama dengan A plus B kali Q per P pangkat N. Nah, di mana tadi A-nya adalah minus B. Jadi bisa kita ganti, teman-teman, ini menjadi minus B. Dan diperoleh hasilnya adalah B sama dengan 1 per Q per P pangkat N dikurangi 1. Nah, kemudian kita udah dapat nih, teman-teman, nilai dari B-nya. Oke, nah sekarang kita masukkan nilai dari B-nya ini ke solusi umum yang di atas ini. Nah, kan tadi kita punya PI ya, teman-teman. PI sama dengan B min B plus B Q per P pangkat I. Nah, di mana di sini PI sama dengan B dikali dengan Q per P min 1 pangkat I. Gitu. Nanti B-nya tinggal disubstitusikan ke persamaan ini dan diperoleh hasil PI-nya adalah ini. Jadi probabilitasnya ini. Ini berlaku untuk apa? Untuk P tidak sama dengan Q. Jadi ketika nilai P dan Q-nya adalah berbeda, maka ini adalah peluangnya. Lalu bagaimana untuk kasus yang P sama dengan Q? Jadi P-nya sama dengan Q-nya. Nah, kita dapat melimitkan yang tadi, teman-teman. Jadi di sini limit X mendekati 1 dari 1 min X pangkat I per 1 min XN-nya. Nah, hasilnya di sini setelah kita hitung ya, I per N. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita peroleh peluang harga saham menjadi N unit sebelum dia bangkrut. Ada 2 case. Yang pertama, ketika dia P tidak sama dengan Q, dan yang kedua adalah ketika P sama dengan Q. Nah, seperti di layar ya, teman-teman, untuk peluangnya bisa dilihat, yaitu 1 min Q per P pangkat I per 1 min Q per P pangkat N. Kemudian untuk P sama dengan Q-nya, peluangnya adalah I per N. Next, ke pertanyaan kedua nih, teman-teman. Jika P sama dengan setengah, dengan kekayaan sekarang adalah 100, jadi I-nya ini adalah 100, berapakah peluang kekayaan menjadi 200? Berarti N-nya 200 sebelum dia bangkrut. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini P-nya setengah. Q-nya berarti juga setengah. Oke, karena kan tadi rumusnya adalah Q sama dengan 1 min P. Kemudian modal awal itu I, $100, targetnya adalah $200 atau N ya. Dan dia sebelum bangkrut ya, teman-teman. Kalau bangkrut berarti menjadi 0 ya. Oke, penyelesaiannya gimana? Jadi dari probabilitas yang kita hitung pada bagian A tadi, nah, kita pakai yang bagian probabilitas ketika P-nya sama dengan Q, yaitu ketika P sama dengan setengah, sama dengan Q, karena P dan Q-nya tadi sama. Berarti probabilitasnya apa? Probabilitasnya adalah I per N. Itu apa tadi? I adalah modal awalnya, yaitu 100 dibagi dengan N adalah 200. Jadi probabilitasnya adalah 0,5. Gitu. Jadi peluang kekayaannya menjadi 200 sebelum dia bangkrut adalah 50% atau peluangnya adalah 0,5. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3, teman-teman. Nah, soalnya masih sama dengan yang soal yang kedua tadi, hanya saja di sini P-nya adalah 1/4. Jadi, ketika P-nya 1/4, Q-nya menjadi 3/4.
Nah, karena P dan Q-nya ini berbeda, maka kita gunakan peluang yang pertama tadi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 min Q per P pangkat I per 1 min Q per P pangkat N, teman-teman. Dan hasil perhitungannya di sini diperoleh 1,94 dikali dengan 10 pangkat min 48, di mana peluangnya ini sangat kecil sekali ya, teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hasil peluang untuk soal yang C ini adalah jika peluangnya naik hanya 1/4, karena P-nya tadi 1/4, peluangnya untuk mencapai 200 dari posisi awal 100 sangatlah kecil. Bisa kita lihat dari nilai peluangnya yaitu 1,94 dikali 10 pangkat minus 48. Nah, dengan demikian, itu memungkinkan orang tersebut itu bangkrut duluan, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan terkait dengan penjelasan saya tadi, boleh banget untuk kontak email saya yang ada di layar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.